Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kali ini kita akan belajar materi tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lainnya. Makhluk hidup saling ketergantungan. Bentuk hubungan tersebut ada yang saling menguntungkan dan ada yang saling merugikan. Hubungan erat antar dua makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis itu ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Hubungan dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh tumbuhan yang saling menguntungkan adalah hubungan antara lebah dan bunga. Yang kedua, hubungan antara kerbau dan burung jalak. Yang ketiga, hubungan antara tumbuhan dan cacing. Keempat, hubungan antara ganggang dan jamur. Ya, bisa dilihat itu ada gambarnya, gambar lebah dan bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contoh, hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ada juga lagi hubungan antara tanaman anggrek dengan tumbuhan inang. Ada juga lagi hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Itu ada contoh tumbuhan anggrek dan tumbuhan inang ya. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Yang pertama, contoh hubungan antara benalu dan tumbuhan inang. Kedua, hubungan antara kerbau dan kutu. Dan yang ketiga, hubungan antara tali putri dan inang. Tuh bisa dilihat tumbuhan parasitisme. Oke. Ada ayat tentang makhluk hidup yang artinya berbunyi, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kalian mengembalakan ternak kalian. Dia menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam-tanaman. Contoh ada zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 10 dan 11. Setiap makhluk hidup memiliki tempat hidup sendiri yang disebut habitat. Komunitas adalah kelompok makhluk hidup berbeda yang tinggal bersama dalam satu lingkungan tertentu. Misalnya, komunitas di ekosistem hutan terdiri dari monyet, harimau, ular, dan pohon jati. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam contohnya hutan, laut, danau, padang pasir, dan kutub. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia. Contoh sawah, ladang, kebun, kolam, dan akuarium. Setiap ekosistem mempunyai anggota yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh yang pertama ekosistem hutan. Hutan merupakan ekosistem terbesar di darat. Anggota ekosistem hutan adalah tumbuhan besar, tumbuhan kecil, rumput, rotan, pohon,
dan pohon lainnya. Berbagai hewan seperti ular, monyet, harimau, burung, semut, jangkrik, dan rasa juga hidup di hutan. Benda tak hidup seperti tanah, batu, dan air menjadi komponen terpenting dalam ekosistem hutan. Selanjutnya, kedua ekosistem. Sawah merupakan ekosistem hutan manusia. Anggota ekosistem sawah diawali oleh manusia. Anggota ekosistem sawah yang merugikan akan dibasmi. Anggota ekosistem adalah padi, dikembangbiakkan, sedangkan rumput liar dan serangga yang merugikan dibasmi. Dan yang ketiga yaitu ekosistem kolam. Ada ikan di dalam kolam, ada batu, ada eceng gondok, ada air, yaitu ekosistem kolam hias. Selanjutnya, rantai makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan atau hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah perjelasan makan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi kalau ada tumbuhan membuat makanannya sendiri itu disebut produsen. Kalau membutuhkan makanan lain disebut konsumen. Oke, lanjut. Contoh, rantai makanan adalah tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Kemudian elang mati dan diuraikan oleh bakteri sampai membusuk. Bangkai elang yang membusuk menjadi pupuk bagi tumbuhan. Bakteri yang menguraikan bangkai elang disebut bakteri pengurai. Tiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut merupakan mata rantai dalam rantai makanan. Oke, kok ada contoh itu. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati menjadi pengurai. Keterangannya, belalang sebagai pemakan disebut produsen. Rumput disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Katak yang memakan konsumen tingkat pertama atau belalang disebut sebagai konsumen tingkat kedua. Dan seterusnya, ular sebagai konsumen tingkat ketiga dan elang disebut konsumen tingkat keempat. Oke, sekian dari penjelasan materi pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang belum jelas atau kurang jelas, bisa kita diulangi di kemudian hari ya. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.